Nah, apakah MU bermain luar biasa? Menurut gue tidak juga. Ya, MU tidak bermain luar biasa. Ya, mereka seringkali mengandalkan long ball, long ball, long ball. Di babak pertama dan babak kedua pun sama. Babak kedua jauh lebih membosankan kalau Mate yang dia narik, dia meluk Richarlison itu harus penalti. Yang kedua, Liverpool tuh harus dapat kartu merah, Diogo Jota. Kakinya itu bener-bener bener-bener gua nggak ngerti sama wasit Inggris ini maunya apa. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue kembali dengan membahas beberapa pertandingan. Cukup banyak pertandingan dari Premier League yang patut untuk dibahas. Sebelum ke Premier League, gue akan update mungkin hasil-hasil dari liga lain. Yaitu dari Munchen menang 2-0 berhadapan dengan Hertha Berlin, sehingga mereka kembali lagi ke puncak klasemen setelah Dortmund kemarin imbang ya kalau nggak salah, atau kalah gitu, sehingga beda 1 poin. Ya, ujung-ujungnya Bayern Munchen akan jadi juara, itu gue sih gak heran kalau sampai itu terjadi. Sebapuk-bapuknya Munchen ya ujung-ujungnya Munchen lagi. Terus dari Serie A ya, ini cukup menarik nih. Inter ya setelah tertinggal 1-0 berhadapan dengan Lazio itu comeback 3-1 di menit 78, 83, 90. Ya, sehingga ini menguntungkan bagi Napoli sebenarnya. Ya, yang Napoli butuh kemenangan lawan Salernitana untuk memastikan juara Serie A, menjadi juara Serie A. Nah, tapi ya Napoli justru imbang lawan Salernitana. Satu sama. Bahkan fansnya itu di stadion udah pada saat cetak gol pertama itu si Matias Oliveira itu sampai flare itu dinyalakan seakan-akan udah pasti juara nih. Ternyata di menit 84 Bualedia bisa cetak gol penyama kedudukan setelah mengolongi seorang Osimhen. Setelah mengolongi Osimhen, habis itu dilakukan shoot keras dari sisi kanan dengan kaki kiri, which is a really good goal. Gue nonton pertandingannya dan ya kalau gue bilang ini PHP level maksimal ya, dimana fansnya itu sudah berkumpul, fans Napoli itu sudah benar-benar berkumpul di stadion untuk merayakan juara karena ini sudah di depan mata. Harus ditunda lagi, bukan gue bilang batal ya, tapi ditunda karena melawan Udinese nanti di away mereka hanya butuh hasil imbang untuk memastikan juara. Jadi feeling gue sih tetap juara sih ya, tetap juara, tenang aja fans Napoli, tetap juara kok, cuman ditunda ya, nggak jadi pesta hari ini ya, minggu depan lah pestanya. Oke, itu dari Serie A. Kita ke IPL. Nah, IPL ada beberapa match nih. City menang 1-2 dari Fulham ya, nggak mengejutkan juga. City tanpa Kevin De Bruyne pun tetap ya on fire karena City banyak pemain yang bisa menggantikan peran dari Kevin De Bruyne. Newcastle juga menang 3-1 lawan Southampton. Leeds kalah 4-1 dari Bournemouth. Nah, kita ke MU. MU Aston Villa menang 1-0. MU turun dengan 4-2-3-1. Tapi yang berbeda itu di lini tengah. Casemiro, Eriksen, dan Sabitzer yang main. Nah, Bruno Fernandes itu digeser ke wing dengan Sancho di kiri kanan, dengan Rashford di depan. Anthony dicadangin. Aston Villa sebelum pertandingan ini itu 10 laga tidak terkalahkan di bawah si good evening ini siapa, Unai Emery ya, sehingga dia kan sempat peringkat 5, betul nggak, sempat peringkat 5. Semua fan ini netizen itu pada heboh gitu, wih Aston Villa ini luar biasa dengan Unai Emery, padahal ya gue feeling gue ini ujung-ujungnya turun lagi. Dan betul, setelah pertandingan Liverpool Spurs turun lagi kan ke peringkat 7, dan ini akan terus turun ya, paling peringkat 8, 9 ya, itu Aston Villa, dan nggak pernah berubah dari tahun ke tahun. Jadi menurut gue nggak ada kenaikan sama sekali. Nah, kita bahas ke pertandingannya. Kita back to the match. Dari sejak awal ya MU ambil alih ya. Gue tidak melihat Aston Villa ini apa ya, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Kalau lu bilang ini tim yang layak di peringkat 5, sama sekali tidak.
dengan permainan yang sangat bukan oportunis, dengan pragmatisme yang luar biasa, defense, ngandelin counter, ya jelek banget kalau gue bilang. Sedangkan United, ya mereka coba untuk menguasai pertandingan, tapi yang minim dari United ini adalah kreativitas. Dan sering peluang dari MU justru didapatkan dengan apa? Dengan long ball. Ya, karena Aston Villa ini high defensive line juga nih, ketika MU coba untuk tarik mereka, mereka tertarik. Ya, defensive line mereka tertarik nih. Sehingga beberapa kali itu long ball ke Rashford, ke Sancho itu cukup merepotkan dari Aston Villa, dan itu berhasil kan menjadi gol dari Bruno Fernandes. Ya kan, itu lewat shots dulu dari Rashford. Itu kan berkat juga ada keblunderan ya, salah passing, salah heading dari pemain Aston Villa, dan akhirnya si Casemiro ya headingnya itu bisa ke Rashford dan lepas dari jebakan offside. Rashford shot, Martinez save, ternyata bolanya ke Bruno Fernandes. 1-0 menurut gue. Matchnya jauh lebih membosankan. Aston Villa gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. United pun kendor. United pun mengendorkan serangan mereka. Ya sampai Maguire masukin menggantikan Sabitzer di menit 86, itu udah bener-bener MU mainnya pun cari aman lah, yang penting 3 poin. Dan gue sih memaklumi hal itu. Ya bahwa MU tidak perlu main bagus-bagus amat kok setiap match. Nggak perlu main bagus kok. Siapa yang menuntut main bagus? Siapa yang menuntut main bagus? Yang penting menang. Ya nggak? Lu main bagus, ya, lu nggak dapat 3 poin. Lu menang, lu dapat 3 poin. Dan MU di pertandingan kali ini mereka menang. Walaupun termasuk kategori ugly win. Ugly win. Karena mereka juga tidak kalau gue bilang, terlalu minim kreativitas. Peluang itu banyak ya dari long ball itu. Serangan satu variasi doang. Nah, permasalahannya ya mereka lawan tim yang jauh lebih bapuk, yaitu Emiliano Martinez dan kawan-kawan ini yang katanya kiper terbaik di dunia ini. Ya, nggak heran juga mereka akan turun nanti. Aston Villa yakin gue. Ya, yang penting untuk MU mereka tetap dapat 3 poin, 3 poin, 3 poin. Nah, mereka sekarang ada di peringkat 4 dengan 63 poin, beda 2 poin dengan Newcastle, tapi mereka punya 1 game sisa. Kalau 1 game sisa itu mereka bisa ambil kemenangan, mereka akan geser Newcastle dengan beda 1 poin. Ya, which is good untuk MU. Itu yang penting aja deh, yang penting menang dulu deh untuk MU. Oke? Nah, kita ke match terakhir. Ini match yang menurut gue sangat luar biasa, dramatisnya luar biasa, bumbu-bumbunya banyak sekali, yaitu Liverpool dengan Tottenham Hotspur. Liverpool turun dengan 4-3-3, Alisson Becker, Robertson, Van Dijk, Konate, Alexander-Arnold seperti biasa. Di tengah ini cukup menarik, Fabinho dengan 2 pemain muda, yaitu Curtis Jones dengan Harvey Elliott. Nah, di depan Luis Diaz sudah kembali dengan Gakpo dengan Salah. Spurs, ini laga kedua dari Ryan Mason, main dengan 3-4-3 juga seperti pertandingan pertama melawan Manchester United. Ben Forster, Romero Dyer, Ben Davies. Di tengah ada Pedro Porro, Skip, Højbjerg, dan juga Ivan Perisic. Di depan ada Kulusevski, Kane, dan juga Son. Ada 2 perubahan doang, yaitu dari Kulusevski dan juga Ben Davies. Ya, sebelumnya Longley dan juga Richarlison yang main di sana. Nah, 15 menit awal 3-0. Dan gue melihat apa? Ya, defense Spurs ini seperti di pertandingan pertama Ryan Mason, dan seperti 2 pertandingan lalu di mana mereka dibantai oleh Newcastle 6-1, di mana 25 menit awal mereka kebobolan 5. Sama persis di pertandingan kali ini. Defense mereka ini bener-bener parahnya parah. Asli bener-bener organisasi yang gak ada sama sekali, blunder demi blunder, duel kalah terus. Nggak ngerti lagi gue. 15 menit lu kebobolan 3-0. Ya, ini parah sih. Unacceptable. Ya. Tapi yang membedakan Spurs sekarang dengan Spurs 2 pertandingan lalu di mana mereka dibantai 6-1, itu mereka sudah tunjukkan di pertandingan melawan Manchester United. Mereka ketinggalan juga kok 2-0, tapi mereka mau untuk bangkit. Mereka punya mental untuk comeback. Mereka punya mindset yang nggak pantang menyerah. Itu yang penting. Dan mereka buktikan itu. Setelah itu 30 menit ke atas, ya 15 menit terakhir di babak pertama, itu harusnya Spurs bisa cetak lebih dari 1 gol. Sayangnya cuma dapat 1 gol. Ada 2 peluang lagi dari Son dan Kulusevski masing-masing 1. Satunya bisa di-save kaki oleh Alisson, satunya masih bisa disudul tadi, goal line clearance. Ya, peluang dari Son. Itu harusnya bisa lebih dari 1 gol.
Nah, itu sudah mulai tuh terlihat kelemahan dari Liverpool ini seperti apa. Bahwa Liverpool setelah 30 menit ke atas itu ngedrop juga permainannya. Nggak bagus-bagus amat juga. Mereka hanya luar biasa itu 20 menit lah di babak pertama. Setelah itu ya kembali lagi ngedrop. Mungkin meremehkan atau seakan-akan mereka sudah menang padahal belum. Ya sepak bola itu 90 menit bukan 20 menit. Ya itu harus dicatat. Nah, sejak babak kedua dimulai, ya Liverpool mencoba untuk menguasai ball possession dengan harapan mereka bisa kontrol nih pertandingan. Ya dengan mendelay possession, menurunkan tempo. Tapi Spurs tidak mau. Ketika Spurs mendapatkan bola, mereka langsung melakukan transisi yang sangat amat cepat. Dan itu berkali-kali bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari Liverpool. Mereka kena tiang 2 kali loh, dari Son sama dari Romero. Dan ada satu save dari Alisson yang tendangan Pedro Porro. Jadi kurang suwe apa kalau gue bilang Spurs. Serius. Dan akhirnya baru mereka dapat gol dari Son di menit 77. Itu pun lewat counter juga, lewat long ball juga. Ya, lini pertahanan Liverpool kelihatan sangat lemah menghadapi umpan-umpan terobosan. Karena apa? High defensive line yang begitu tinggi sehingga menimbulkan space yang sangat besar untuk dieksploitasi oleh pemain Tottenham Hotspur, dan itu berkali-kali. uh, Son Heung-min itu berkali-kali dapat peluang. Berapa kali dia mendapatkan terobosan-terobosan yang sangat menggiurkan kalau gue bilang. Makanya gue bilang tadi apa? Lucky juga nih. Beruntung juga Liverpool nggak kebobolan lebih dari 1 di babak pertama. Bahkan di babak kedua mereka baru kebobolan menit 77. Dan akhirnya di menit 93 Richarlison bisa cetak gol. Ini gol pertamanya Richarlison musim ini ya bersama dengan Tottenham Hotspur, dan golnya langsung cukup dramatis. Seakan-akan ini bisa menjadi gol penyelamat 1 poin bagi Tottenham Hotspur. Tapi justru di 1 menit berselang Jota bisa cetak gol keempat ya. Suwe kalau gue bilang. Benar-benar udah, kalau gue bilang menyimpulkan match ini, Tottenham Hotspur suwe. Mereka harus dapat penalti, itu yang pertama. Itu dari si Konate yang dia narik, dia meluk Richarlison, itu harus penalti. Yang kedua, Liverpool tuh harus dapat kartu merah, Diogo Jota. Kakinya itu bener-bener bener-bener gua nggak ngerti sama wasit Inggris ini maunya apa. Kakinya itu jelas di pala. Kalau wasitnya bilang itu sedada, itu nggak ada sedada-dadanya sama sekali. Itu bener-bener di kepala, apa yang berdarah kepalanya. Tapi nggak ada merah sama sekali. Bahkan di pertandingan bukan hanya untuk keuntungan untuk Liverpool, tapi keuntungan untuk Tottenham Hotspur. Di babak pertama itu kakinya ada yang diinjak pakai pull. Elliot itu diinjak pakai pull, disodorin pull. Itu harusnya kartu merah juga. Itu peraturan dari Liga Inggris sendiri, tapi lagi-lagi nggak dicek. Bahkan nggak kena kartu kalau nggak salah itu pemain Spurs. Jadi wasit Inggris ini katronya minta ampun, gitu kita sudah tahu bersama ya. Jadi nggak usah heran. Kebetulan di pertandingan kali ini menurut gue Tottenham Hotspur super suwe. Spurs benar-benar super kurang beruntung. Sedangkan Liverpool super beruntung. Ya. Untuk klasemen, Liverpool jelas naik ke peringkat 5, menggeser Spurs ya di peringkat 6 dengan 56 poin. Liverpool Spurs 54 poin, beda 2 poin. Ya, jadi ini persaingan 4 besar menurut gue ini masih sangat seru, masih akan sangat sampai menurut gue sampai detik-detik terakhir nanti. Di matchday terakhir baru penentuan siapa yang akan masuk ke zona Liga Champions. MU apakah sudah aman betul? Ya belum tentu juga. Ya, kita tidak boleh walaupun unggulnya cukup jauh nih 7 poin, tapi belum tentu aman juga nih. Ya, kita lihat seberapa konsisten, seberapa bagus MU di sisa-sisa match terakhir. Ya, terlebih siapa tahu lini defense mereka yang cedera lagi itu sangat berpengaruh. Karena kalau Maguire yang main, sorry to say, gue tidak yakin. Oke, segitu dulu pertandingan yang luar biasa, pertandingan yang luar biasa di akhir pekan ini. Kita lihat besok seperti apa. Apakah ada match-match seru lagi yang akan gue bahas. Salam sepak bola.